Mamaku harus bisa melakukan apa, mamaku mah. Nikola baik ya Allah, Nikola harus bisa melakukan apa, mamaku ya Allah. Dan setelah sampai rumah, lalu ditanya juga lah sang ayah, sebetulnya kronologinya kayak gimana. Sang ayah pun akhirnya pelan-pelan cerita kalau beliau merasa dirayu oleh sosok wanita cantik. Lalu sama wanita cantik ini diajak terbang ke pohon-pohon besar. Warga di situ pada bingung. Hah? Dirayu wanita cantik? Terbang? Maksudnya gimana? Ternyata si kawan kami si A ini itu udah ada di atas pohon rambutan. Tapi waktu itu nanya nggak ke temennya, kok lu bisa di atas pohon gitu? Ya kalau nanya memang jawabannya selalu waktu itu dia cuma bilang aku dipindah. Gitu sih, itu lumayan gempar pada saat itu di tempat kami gitu karena setiap kali azan maghrib berkumandang, itu bukan sekedar pergantian dari siang ke malam, bukan sekedar pergantian dari terang ke gelap, tapi juga punya makna mendalam, simbolik, serta nilai-nilai spiritual di baliknya. Bahkan disebutkan kalau waktu maghrib tiba, anak-anak itu disuruh masuk dulu ke dalam rumah karena dipercaya setan, ya teman kamu yang di samping itu, setan sedang berkeliaran di waktu tersebut. Ngomongin waktu maghrib, kita juga sering ya dengar gitu kisah dari orang tua, kisah di berita, di media sosial kalau anak-anak kecil itu masih berkeliaran di waktu maghrib diculik sama kalong wewe atau wewe gombel, ya sejenis itulah, dimana kita tuh sering disebutkan kalau si wewe gombel itu atau kalong wewe punya sosok kayak begini. Sosok wewe gombel atau kalong wewe biasanya itu digambarkan dengan wanita, terus sudah keriputan, wajahnya pucat, rambutnya putih, dan yang paling ikonik adalah dadanya itu suka bergelantungan seperti pepaya. Nah, belum lama ini juga ada yang viral tuh, kisah diculik sama kalong wewe, dan ini bener-bener viral banget di medsos sama di berita-berita. Dan kalau biasanya tuh kisah-kisahnya anak kecil yang diculik, lah sekarang kakek-kakek yang diculik. Lah kok bisa? Seperti biasa guys, kisah ini nggak gue tambah-tambahin, dan ini memang lagi viral di TikTok. Sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa di Indramayu. Nah, kita tonton bareng-bareng nih videonya. Seorang kakek di Kabupaten Indramayu mendadak hilang secara misterius. Ia kemudian ditemukan di sebuah empang saat malam hari. Kejadian ini pun viral usai dibagikan akun TikTok Humairah Huna 1. Apalagi dalam captionnya, akun tersebut menyebut kejadian itu ulah kalong wewe. Diketahui kejadian itu terjadi di Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Indramayu pada Sabtu, 19 April 2025. Kakek bernama Zaini, 75, itu lalu ditemukan di sebuah empang atau sawah dalam keadaan kaki terikat oleh sarung yang digunakannya. Usai viral, petugas kepolisian mencoba mendatangi rumah kakek tersebut untuk mengetahui kejadian sebenarnya pada Rabu, 23 April 2025. Adapun saat waktu kejadian, sekitar pukul 22, Zaini diketahui yang sedang duduk di dalam rumah kemudian tiba-tiba menghilang dari rumah. Warga pun langsung geger dan melakukan pencarian keliling desa sembari membuat bunyi-bunyian. Sekitar pukul 24.00, kakek Zaini ditemukan di areal empang atau sawah dalam keadaan kaki terikat oleh sarung yang digunakannya. Tidak diketahui secara pasti bagaimana Zaini bisa berada di sana. Nah, jadi guys, kisahnya itu berawal dari Humairah, anaknya yang bercerita bahwa sang ayah itu tiba-tiba hilang tanpa kabar.
Saat itu Humaira memang lagi meninggalkan ayahnya itu sendirian karena memang pengen pergi ke kamar mandi. Padahal itu waktunya cuma sedikit doang, dan pas ketika anak yang selesai dari kamar mandi balik lagi ke ruang tengah, lah bapaknya udah hilang. Bingung lah dia di situ. Langsung masuk ke kamar, langsung cari ke ruang lain, tapi bapaknya nggak ada juga. Udah muter-muter terus nanya ke tetangga, nggak ketemu juga. Akhirnya diumumin tuh di masjid kalau ada orang hilang. Sampai diumumin di medsos juga tuh. Takutnya kan bapaknya nih kenapa-kenapa. Nah Humaira serta yang lain itu khawatir ya. Karena ayahnya ini sebetulnya juga lagi sakit. Humaira yang semakin histeris, lalu sama tetangga nih, sama para warga, mulailah tuh mencari ayahnya. Mamaku harus bisa melakukan apa, mamaku mah. Nikola baik ya Allah, Nikola harus bisa melakukan apa, mamaku ya Allah. Nah pas nyari itu, warga ada yang bawa panci, ada yang bawa kentongan. Ya pokoknya bapak itu dicarilah sebetulnya hilang kemana. Warga berpencar mengelilingi desa sampai sekitar jam 12 malam belum juga ketemu. Dan dikisahkan bapaknya itu baru ketemu setelah ada salah satu warga yang muterin empang sebanyak 3 kali. Jadi seorang warga yang muterin empang itu setelah 3 kali mulai terdengar suara minta tolong. Dan setelahnya Humaira yang lain juga udah mulai mendengar ada suara minta tolong juga. Akhirnya Humaira yang megang senter langsung mengarahkan senter ke asal sumber suara. Dari yang tadinya histeris, bapaknya kemana, Humaira makin kaget. Lah kok bisa sang bapak ada di empang? Udah gitu pas dilihat kondisinya sangat mengkhawatirkan. Saat ditemukan keadaannya itu setengah badan tuh terkena lumpur, lalu kakinya itu terikat dengan sarung. Langsunglah warga tuh bantu angkat bapaknya dan ikatan sarung itu pun segera dilepaskan. Di situ juga bapaknya tampak seperti orang yang kebingungan. Warga makin heboh dan saling menduga-duga jangan-jangan nih sang bapak diculik kalong wewe. Humaira juga langsung nggak percaya ya. Masa iya bapaknya diculik kalong wewe? Dan setelahnya bapak Humaira ini dibawa dengan cara digotong oleh warga. Semua warga saling bantu-membantu. Ini luar biasa ya. Walaupun badannya pasti kotor juga ya. Terkena lumpur yang memang penuh di badan ayahnya Humaira. Dan setelah sampai rumah, lalu ditanya juga lah sang ayah, sebetulnya kronologinya kayak gimana? Sang ayah pun akhirnya pelan-pelan cerita kalau beliau merasa dirayu oleh sosok wanita cantik. Lalu sama wanita cantik ini diajak terbang ke pohon-pohon besar. Warga di situ pada bingung. Hah? Dirayu wanita cantik? Terbang? Maksudnya gimana? Habisnya bapaknya tuh juga cerita setelah diajak terbang, beliau merasa dijatuhkan oleh sosok wanita cantik itu ke empang tempat beliau ditemukan. Namanya juga warga, gosip tetangga itu kan nyebarnya cepet banget. Langsunglah di situ pada menduga-duga, jangan-jangan wanita cantik ini kalong wewe, karena di situ juga ada pohon besar. Akhirnya mulai tuh gosip menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya dengan sangat cepat. Setelah kejadian, besoknya bapak dari Humaira itu sakit. Dan memang untuk cara berbicaranya ya agak kurang ya, maklum karena kan memang sudah sepuh. Dan Humaira yang masih penasaran, akhirnya besokan harinya tuh mendatangi tempat empang bapaknya ditemukan. Dimana dia masih mikir, kok bisa ya bapaknya ada di empang malam-malam. Setelah kejadian itu juga banyak warga yang masih jengukin bapaknya Humaira. Tapi ya balik lagi ya, karena memang udah sepuh, pas ditanya pun jawabannya iya-iya aja. Di sisi lain ada sumber yang gue lihat bilang bahwa ayahnya Humaira itu memang udah tua, sudah pikun dan sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Nah akhirnya netizen pada berdebat tuh, ada yang bilang jangan-jangan karena emang bapaknya sudah mulai lupa ingatan, jadi jalan sendiri ke empang sampai akhirnya jatuh. Tapi ada juga netizen yang komen, lah kan ayahnya sakit nggak bisa jalan, terus gimana caranya dia bisa jalan ke empang? Itu wewe gombel.
Nah, perdebatan-perdebatan itu bisa kalian temuin di kolom komentar. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Boleh banget komen di bawah. Dan kalau kita dengar kisah dari Ayah Humairah tadi yang emang viral di berita di sosial media, dan kita tuh sering banget dengar kisah-kisah kayak gini. Jadi ketika menjelang sore, menuju malam, waktu senja, waktu maghrib, itu banyak banget kisah-kisah yang beredar tentang seperti ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngeliat ya fenomena-fenomena apa yang pernah terjadi di waktu maghrib. Dimana seperti yang tadi gue bilang di awal ya, waktu maghrib itu bukan sekedar pergantian dari siang ke malam, tapi mempunyai makna yang mendalam, simbolik dan juga nilai-nilai spiritual. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman horor di waktu maghrib. Halo Mas Tata. Halo Mas. Makasih udah datang ke RJL nih Mas. Siap, sama-sama. Ini asli Jogja. Asli Jogja 100%. Mantap. Katanya punya pengalaman horor di waktu maghrib. Ada beberapa. Kejadiannya sih waktu itu saya masih SD gitu, agak sedikit lupa kelas 5 atau kelas 6 gitu. Tapi memang kita sudah cukup bisa mengenali banyak hal yang terjadi gitu ya. Karena memang di tahun dimana saya masih SD itu kan situasi di tempat saya, di kampung saya, di Jogja itu kan masih memang banyak buat area yang berupa sawah, kebun, segala macam gitu. Nah, salah satunya memang rumah yang saya diami hingga sekarang. Itu kan memang rumah di mana kita punya halaman yang cukup luas gitu. Sekarang udah jadi guest house. Tapi kalau dulu kan itu lahannya cukup besar, banyak banget pohon yang ada di sana. Katakanlah pohon sawo ada 3 biji, pohon mangga, pohon rambutan, pohon duren, pohon duku, pohon nangka, you name it lah. Pokoknya itu bener-bener memang lebat banget gitu. Nah itu halaman rumah keluarga kami. Dimana memang di halaman itu tuh menjadi tempat dimana anak-anak kecil di kampung saya itu suka bermain. Tahun berapa itu Mas? 90-an lah, 90-an. Pokoknya antara agak lupa itu mungkin ya kalau waktu kelas 5, kelas 6 itu mungkin sekitar ya 90, 98, 99 ya. Bukan, sorry, 95, 97-an lah di periode itu gitu. Nah, ya itu kan memang anak-anak kampung itu suka banget main di halaman rumahku gitu. Jadi kami selalu bermain di situ. Dulu pernah itu sekali waktu satu-satunya kejadian yang memang membuat orang-orang jadi gempar. Tapi memang di titik itu tuh kayak banyak juga yang nggak percaya sebenarnya. Tapi kondisinya aku sendiri mengalami situasinya secara langsung. Jadi waktu itu kita itu selalu kumpul dan melakukan permainan kayak main kelereng, terus main dulu istilah itu kayak main lempar batu gitu-gitu. Bahkan itu yang cewek-cewek juga main lompat karet gitu-gitu. Jadi satu peristiwa di tempatku tuh kami sering setiap sore itu main kayak gitulah. Jadi memang posisinya semua berkumpul di situ. Nah, waktu kami main, aku kan memang sukanya main kelereng nih gitu. Nah, itu ada 4 orang yang waktu itu kami bermain, terus ada salah satunya si A, itu temen kami, tetanggaku, rumahnya di belakang rumahku juga gitu. Nah, sampai akhirnya ketika kemudian dia gantian kami yang bermain, terus waktunya dia untuk istirahat itu posisinya. Nah itu tuh kondisinya memang kita udah hampir maghrib tuh. Kami semua anak-anak yang hidup di Jogja itu pada saat maghrib menjelang itu kita kayak langsung punya kesadaran untuk posisinya kita harus keluar pulang pada saat maghrib menjelang itu. Jadi pokoknya maghrib, oke, kita punya kesadaran untuk kemudian kita harus pulang ke rumah masing-masing. Nah sampai akhirnya kemudian kita selesai main, kita mau pulang, terus kita mau nyari-nyari teman kita si A ini, kok nggak ada ya? Terus kita semua nyari-nyari gitu, kenapa dia nggak ada? Nah kami mikirnya dia udah pulang duluan tanpa pamit sama kita. Ya udah setelah itu kemudian kami mencoba untuk ya udah kita pulang aja. Kalau saya kan tinggal pulang masuk ke dalam rumah, tapi semuanya harus pergi.
Nah, setelah semua orang pada saat itu udah mulai keluar dari kebun rumah halaman saya, semua orang pergi, saya mau masuk rumah, tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Teriak, tolong, tolong, tapi sambil nangis, tolong gitu. Terus ya karena memang saya orang yang punya rumah gitu posisinya, saya ada baru mau masuk pintu rumah, saya cek keluar, saya ngeliatin. Ternyata si kawan kami si A ini itu udah ada di atas pohon rambutan. Dia ditaruh di atas, dia teriak minta tolong, dan itu agak susah secara logika karena pohon rambutan yang kami punya itu tipe pohon rambutan yang susah buat dipanjat. Karena memang secara bentuknya kan kalau kita pohonnya itu cabangnya baru setelah di atas gitu. Jadi logika yang terjadi kalaupun dia tiba-tiba menghilang terus dia memanjat, itu pasti akan langsung terlihat di mata kami. Jadi kami akan langsung bisa kayak pay attention, ngapain bocah tiba-tiba manjat gitu. Itu enggak. Karena itu harus butuh proses karena dia mungkin sekitar 4 meter dulu dahan lurus doang gitu, baru setelahnya di atasnya bercabang gitu. Nah itu tuh tiba-tiba dia ada di atas dan kami nggak pernah ada yang tahu soal proses dia memanjat gitu. Nah begitu aku lihat dia di saat teriak-teriak minta tolong, ya sebagai anak SD kan aku juga panik juga gitu posisinya. Aku juga langsung teriak-teriak gitu dan akhirnya semua orang datang. Semua orang datang, maksudnya anak-anak yang tadi nyaris pulang tuh tiba-tiba baik lagi. Ya aku ngelapor sama orang tua aku, beberapa orang datang. Pohonnya tinggi banget. Pohonnya tinggi. Makanya kalau ngomongin batang yang tanpa akar yang bercabang itu tuh bahkan hampir setinggi ya, mungkin 4 sampai 5 meter dulu ya. Lurus doang itu kayak pohon kelapa gitu. Baru setelahnya atasnya baru bercabang gitu. Jadi memang secara nalar, secara logika jadi agak susah untuk dijelaskan pada saat itu gitu. Akhirnya waktu itu kan langsung kami ambil tangga, orang-orang yang agak dewasa gitu. Ambil tangga terus menurunkan dia, terus dia nangis-nangis. Terus kemudian dia dibawa pulang ke rumah tapi sambil nangis-nangis gitu. Nah, beberapa orang percaya bahwa itu hanya dibuat-buat gitu. Terutama orang-orang dewasa. Mungkin mereka sedang mencoba untuk menenangkan diri mereka masing-masing dan menenangkan anak-anaknya biar nggak panik gitu. Tapi bagi kami kan jadi beda karena kami ada di titik di mana kami tahu bahwa tiba-tiba dia nggak ada dan tiba-tiba dia ada di atas pohon gitu. Nah itu jadi semacam hal yang jadi kayak momok bagi saya dan kawan-kawan aja gitu. Karena memang sejak kecil kami selalu dididik untuk percaya bahwa oke, kalau waktu maghrib menjelang, ya waktunya untuk pulang, waktunya untuk beribadah, waktunya sejenak untuk meluangkan waktu di rumah dan jangan keluar-keluar. Ya kadang-kadang kami selalu ngeyel, melanggar hal-hal yang nasihat dari orang-orang tua gitu. Tapi begitu kemudian peristiwa itu terjadi dan tepat di depan halaman rumah saya, wah itu langsung jadi kayak oke, jam 5 aja kami udah kayak langsung masuk ke dalam rumah gitu di masa itu gitu. Iya tapi dulu saya juga gitu mas. Kalau maghrib tuh udah disuruh pulang, kalau nggak diomelin. Iya. Kalau sekarang tuh kayaknya enggak ya. Pulangnya subuh tuh biasanya. Iya sama, nggak tahu juga kenapa ya kita jadi sering pulang subuh gitu posisinya. Tapi ngapain ya? Tapi waktu itu memang di masa itu ya apalagi Jogja ya. Jogja kan memang kota yang masih lekat dengan budaya dan kemistisannya yang memang tidak perlu dijelaskan pun banyak hal yang terjadi gitu. Jogja punya ceritanya sendiri. Tapi waktu itu nanya nggak ke temennya, kok lu bisa di atas pohon gitu? Ya kalau nanya memang jawabannya selalu waktu itu dia cuma bilang aku dipindah gitu. Tapi dia juga tidak bisa menjelaskan spesifik ada orang yang ngangkat dia atau gimana, dia tidak bisa menjelaskan itu dengan spesifik karena kayak yang saya tangkap pada saat posisi dia bercerita kayak aku dipindah tuh kayak cuma sebatas dia cuma lagi berdiri, dia hanya kedip mata tuh tiba-tiba udah ada di atas gitu loh. Ya itu secepat itu prosesnya tanpa dia juga tahu. Yang nggak tahu ya itu kan jadi sesuatu yang memang di luar nurul kita kan sebenarnya kan. Jadi kita kayak langsung gitu ya. Jadi dia pun juga nggak bisa menjelaskan prosesnya dengan cara yang verbal dan kronologis karena bahkan itu juga bukan jadi sesuatu yang logis untuk kemudian dia nggak tahu juga kenapa tiba-tiba dia ada di atas itu. Sebelumnya melakukan apa katanya? Si A ini memang tergolong bocah yang cukup nakal untuk ukuran anak SD di kampung saya gitu. Dan pada saat kondisi kami sudah besar, sudah menginjak SMP, SMA, kuliah itu dia memang orang yang sangat nakal dan
Dan memang sejak kecil itu dia memang sudah kelihatan bibitnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh dia memang selalu melakukan hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Salah satunya yang mungkin yang aku bisa ceritakan gitu, dia itu pernah kena masalah nyolong duit di masjid gitu. Nah kayak gitulah. Jadi dia itu memang punya habit yang cukup buruk posisinya gitu. Dan kadang-kadang dia juga melakukan sesuatu yang nakalnya tuh kadang-kadang kelewatan. Itu untuk ukuran anak kecil gitu. Nah waktu dewasa pun dia jadi semakin menjadi gitu. Nah mungkin bisa jadi ada hal-hal yang kemudian dia perbuat atau dia lakukan yang kami juga nggak tahu gitu. Karena memang kami taunya dia memang pribadi yang sangat cukup bermasalah gitu posisinya. Nah mungkin itu ada sesuatu yang kecil yang mungkin dia lakukan yang tiba-tiba itu kejadian gitu posisinya. Iya ya, bahaya itu di masjid aja nyolong duit ya. Iya. Gimana lagi duit rakyat itu. Wah, nggak tahu. Untungnya dia nggak jadi pejabat hari ini sih. Gitu sih itu lumayan gempar pada saat itu di tempat kami gitu karena banyak hal yang terjadi di kampung kami gitu. Tapi ketika ngomongin situasi ada hal-hal kayak gitu terjadi dan itu masih belum masa malam gitu, maksudnya masa-masa menjelang maghrib itu kan jadi sesuatu yang langsung jadi gempar banget karena semua orang juga masih beraktivitas dan semua orang tuh jadi mengetahui situasi itu gitu. Iya ya, karena memang apalagi setelah gue dewasa gitu mas ya, justru gue banyak ngalamin kejadian-kejadian horor tuh pas waktu maghrib. Terutama nih kalau misalnya teman pulang kerja gitu ya. Kan pasti sore atau menjelang maghrib gitu kan. Gue mampir dulu ke tempat lu gitu. Nah, dateng cerita-cerita, curhat, ujung-ujungnya minjem duit. Wah itu horor banget sih kalau itu. Gila itu. Itu nggak kebayang sih kalau kayak gitu. Udah gitu hilang lagi ngebalikin duitnya lagi. Wah itu. Woi lu nonton balikin duit gue. Ada lagi mas cerita-cerita tentang yang waktu maghrib ini? Ada di kalangan keluargaku sendiri gitu, tapi memang situasinya bukan hilang, tapi ngelihat sesuatu gitu. Jadi ada saudaraku yang tinggal di sebuah tempat, jadi kalau kita bicara soal lokasinya itu di Jogja ya, itu di Kasongan gitu. Nah Kasongan itu sebuah tempat yang mungkin jaraknya sekitar hampir 30-45 menit dari Jogja lah gitu. Nah itu tuh pernah pokoknya 2015 ke bawah. Waktu itu ibuku sama omku gitu. Omku adalah orang yang punya kemampuan juga sebenarnya. Dia bisa melihat, dia bisa menyadari gitu-gitu. Nah, kejadiannya itu pada saat mereka semua lagi mengunjungi Pak Deku, kakaknya ibu gitu. Main ke sana gitu, ya bertamu gitu. Terus ibuku menyetir mobil sendiri. Pulangnya di maghrib itu persis kalau itu di maghrib itu. Jadi mereka itu berjalan memang melewati sebuah jalanan. Jadi dari Jogja menuju ke Kasongan itu melewati jalan-jalan desa yang dimana memang kita akan bertemu dengan jembatan, hutan kecil, perumahan kecil, hutan lagi, jembatan lagi gitu-gitu. Nah jalannya waktu itu memang cukup serem buat aku gitu sebagai anak kecil ataupun ketika aku dewasa pun juga kalau lewat ke situ tuh juga pasti mikir-mikir lah kalau mau sendirian doang gitu. Nah waktu ibuku jalan sama omku ketika dia melewati sebuah jembatan itu tiba-tiba kayak omku langsung dek mbak ada yang rawuh katanya, ada yang hadir gitu. Terus kenapa? Tetap jalan aja, tetap tenang. Tapi nggak usah panik, ini ada yang ngerawuhi mobil, ada yang datengin mobil gitu, ada yang kayaknya duduk di belakang gitu. Nah ibuku kan juga bukan tipikal orang yang bisa tenang kalau udah kayak gitu. Tapi kayak omku tuh terpaksa harus ngomong kayak gitu karena memang mungkin dia mencoba untuk daripada nanti terjadi apa-apa, jadi omku kayak nyadarin ibuku dulu gitu posisinya. Terus akhirnya posisinya ibuku langsung mencoba untuk tenang gitu. Terus nah itu sepanjang perjalanan itu ibuku juga ngerasa kayak, dia cerita sama aku kan, dia ngerasa kayak energinya jadi ada yang beda banget gitu di dalam mobil, tapi pun dia juga nggak bisa ngelihat apapun gitu posisinya.
Nah sampai posisinya kayak omku langsung kayak baca-baca doa apa segala macam. Setelah beberapa kilo dari jembatan, akhirnya normal lagi gitu. Akhirnya dia cerita itu ada yang tadi numpang numpang ke sini gitu mobil. Oh oke. Nah itu di tahun 2015 ke bawah. 2023 itu kejadian lagi tapi sama anakku. Jadi anakku waktu itu masih umurnya sekitar 4 tahun. Diajakin sama ibuku main ke tempat Pak Diku yang di Kasongan itu. Ibuku berdua sama ada satu lagi tanteku gitulah. Ibuku, tanteku sama anakku. Perjalanan pulang dan itu juga kondisinya maghrib setelah dari tempat Pak Diku. Pulang, ibuku nyetir, tanteku di sebelahnya, anakku lagi di gendong nih di kursi depan nih, lagi di pangku gitu. Jalan, begitu melewati jembatan itu, tiba-tiba anakku langsung melihat, neneknya lucu ya di belakang. Jadi di kursi belakang dia langsung nunjuk-nunjuk, neneknya lucu ya, neneknya numpang gitu. Terus udah merinding. Terus ibuku sama tanteku saling bertatapan, nanyain nenek siapa? Itu neneknya di belakang lucu banget, mau numpang. Begitu. Di mobil tuh? Di mobil. Dia dalam kondisi mobil jalan, itu anakku tuh ngomong kayak gitu terus, dan itu lumayan cukup lama. Bahkan dia sampai kayak saling sapa, neneknya rambutnya putih gitu. Itu posisi agrip. Sampai udah beberapa lumayan cukup jauh gitu, terus akhirnya udah anakku diem. Tapi begitu kemudian udah masuk ke arah kota gitu, ibuku nanyain lagi, tadi neneknya masih ada nggak? Udah pergi, udah pulang katanya. Kayak gitu. Ya itu di area itu gitu. Jadi langsung kayak oke. Ternyata memang ibuku cerita dan itu areanya hampir sama, tepat di mana dia pernah diganggu di 2015 ke bawah, dan itu terjadi lagi setelah beberapa tahun ketika bareng sama anakku. Dan itu sosoknya sama ya Mas? Sosoknya kayaknya sama. Maksudnya kalau dari ketika ibu cerita soal dua pengalaman di masa yang berbeda itu tuh titiknya sama. Titik di mana pertama kali omku mulai ngomong sama ibu bahwa ada yang rawuh, sama titik di mana ketika anakku nyapa si nenek itu dia masih ingat banget itu. Itu titiknya sama sebelum dia masuk ke jembatan itu. Ya di situlah kemudian dia kayak punya asumsi bahwa ini kayaknya memang sosok yang sama gitu. Walaupun kemudian ibu nggak lihat, tapi ketika kemudian anakku yang lihat di sebelahnya dia itu kan jadi lebih berasa lebih seru kayaknya ya. Iya. Kayak gitulah posisinya. Pernah juga ada kejadian ini hilang lagi ya di sungai. Itu gimana? Nah kalau di sungai itu sebenarnya terjadi pada saat aku syuting waktu maghrib yang pertama. Oh gitu. Jadi kalau mungkin kamu atau penonton yang lain pernah melihat waktu maghrib pertama itu kan ada satu lokasi di sungai itu. Sungainya bagus banget tuh. Itu buat opening pengenalan karakter sama waktu di ending lah. Di ending waktu si Adi kecil, si Alif itu pengen dibawa pergi sama si Ungu itu. Nah itu lokasinya di situ. Itu waktu kami datang ke sana, itu lokasinya bagus banget. Itu Kulon Progo. Itu keren banget lokasinya. Maksudnya tenang, tempatnya tenang, pohon-pohonnya gede-gede banget, akarnya kemana-mana. Kita ngeliat tuh kayak langsung, wah ini jadi lokasi yang harus kita pakai nih gitu. Nah, udah tuh kami semua sepakat. Nah, pada saat kemudian kami mau memakai lokasi itu teman-teman lokasi kami tuh tiba-tiba kayak langsung, Mas, kalau kita cari alternatif lokasi lain gimana? Dia bilang gitu. Terus aku bilang nggak mau, aku maunya situ, gitu posisinya, karena itu bagus. Terus mereka coba tetap menawarkan lokasi-lokasi yang lain, teman-teman lokasi, tapi aku tetap nggak mau gitu. Aku nggak mau, ini karena aku udah cocok banget sama lokasi itu, gitu posisinya. Nah, terus aku tanya, emang kenapa sih? Kenapa kamu ngarahin kami ke lokasi yang lain gitu? Oh nggak apa-apa kok Mas, cuman kemarin agak susah buat perizinannya di situ katanya gitu. Ya gimana caranya lah, ayolah
usahakanlah karena ini lokasi aku udah nggak bisa move on sama lokasi yang lain, aku bilang gitu kan. Ya akhirnya kita syuting di situ gitu. Nah pas waktu kami syuting di situ tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba ya, jadi kami kayak aku disamperin sama anak produksi, masih lama nggak mas gitu. Ya nanti paling sekitar beberapa jam lagi gitu. Terus nanti tiba-tiba nyamperin lagi masih lama nggak mas gitu kan. Itu udah malam gitu kan. Terus sampai akhirnya kan dia nanya-nanya terus gitu lah. Kenapa sih? Kenapa aku harus segera cepet-cepet gitu loh. Nah akhirnya posisinya dia cerita bahwa di tempat itu persis di titik di kami syuting itu pernah ada anak warga setempat yang hilang ketika bermain di area itu gitu posisinya. Dan itu memang tempat itu adalah pusat dari energi terbesar, entitas-entitas yang penghuni daerah itu, nah itu sumber energinya di situ, gitu di area di tempat kami syuting. Nah di situ setahun yang lalu waktu kami syuting itu ada 2 orang anak yang main di sana sore hari gitu, yang menjelang maghrib gitu, terus tiba-tiba hilang aja, nggak ketemu, dicariin sama keluarganya, dicariin sama warga gitu, sampai kemudian mereka lapor ke polisi gitu. Akhirnya semua langsung kayak menyusuri sungai dan mencari gitu posisinya. Nah itu kasusnya awalnya kayak pengen jadi semakin besar. Jadi kenapa kemudian kami tidak diperbolehkan untuk syuting? Karena belum lama ini ada kasus seperti itu gitu. Yang kemudian tapi setelah 2 hari kemudian si anak itu kembali ditemukan dan di tempat itu. Jadi dia kayak hilang, tapi besokannya dia dimuncul lagi tapi di tempat yang sama, di area di tempat kami syuting. Makanya kenapa kami tidak diizinkan untuk syuting di situ awalnya, gitu kan? Karena memang mereka takut ada situasi-situasi seperti itu yang bakal terjadi ketika kami syuting. Karena kan kami melibatkan banyak orang. Ya anak-anak syutingan kan kadang-kadang juga nggak tahu lokasi-lokasi mana yang kemudian ini nggak boleh dipakai, ini boleh, ini nggak boleh diinjek gitu-gitu kan. Kami kan kadang-kadang juga nggak terlalu peduli sama hal-hal kayak gitu kalau tidak dibilangin dari awal gitu loh. Nah mereka tuh takut banget ketika kemudian kami syuting di sana tuh mengganggu entitas yang ada di situ yang nanti takutnya dampaknya juga jadi besar ke para kru kami gitu. Nah akhirnya juga dari situ kemudian itu sepanjang karir saya syuting, ketika kami mau syuting di lokasi itu menjadi proses ritualnya itu adalah proses ritual teribet yang pernah saya jalani selama saya syuting. Jadi paginya ketika kami masuk ke lokasi itu akan ada upacara dulu, upacara potong tumpeng, upacara penyebaran bunga apa segala macam, naruh sajen di mana-mana. Itu posisinya lama banget dan itu rumit banget, ribet banget lah bagi kami. Terus ya itu akhirnya kami tahu situasinya bahwa ternyata belum lama ini ada anak yang hilang di area situ gitu. Memang itu menjadi area yang cukup membuat saya jadi punya pengalaman baru ketika melihat bentukan makhluk tak kasat mata yang ada di tempat itu gitu. Sempet ngeliat juga? Sempet. Itu terngiang banget soalnya posisinya. Jadi siangnya kita mulai syuting pokoknya 12:30 gitu. Itu siang itu posisinya kita udah selesai upacara, kita ngeset kamera udah nyala, kameranya tuh ngarah ke sungai mas. Jadi sungainya kayak pokoknya ke arah perspektif sungainya semakin lama semakin menjauh gitu. Nah monitor kecil saya udah nyala tuh, cuman memang monitor yang lain belum nyala. Teman-teman udah pada sibuk sama kesibukannya masing-masing gitu. Nah saya duduk melihat ke arah monitor yang udah ada gambarnya, kamera mengarah ke arah sungai gitu. Lagi mikir nanti adegannya mau gimana, lagi mau bikin gitu. Tiba-tiba ada yang nyebrang di sungai, di dalam kamera kerekam gitu, nyebrang gitu kan. Sebentar, saya pikir kayak, ada orang biasa, anak art nyebrang sungai gitu. Tapi kan itu posisinya jauh banget ya, karena itu kan sungainya semakin menjauh, terus dari kejauhan tuh ada orang nyebrang itu. Nah cuman, dia nyebrang dengan gestur jalan yang aneh. Dan kemudian setelah aku perhatiin detail, aku perhatiin banget gitu, komposisinya aneh mas. Komposisi gambar yang aku lihat.
Karena semakin lama sungainya mengecil, di titik itu ketika ada orang nyebrang, otomatis juga dimensi orangnya juga harusnya ya secara proporsi manusia jadi akan ikut kecil juga ya. Ini enggak. Ini lokasi itu seharusnya orangnya juga jadi semakin kecil, ini tetap gede gitu loh. Nah itu aku langsung kayak sebentar, kok ada yang aneh gitu kan. Terus aku perhatiin lagi, ini yang aku tangkap, nggak ngerti ya, itu kayak alien, nggak tahu, kayak badannya memanjang, tangannya memanjang, agak bungkuk gitu. Terus posisinya tuh kepalanya tuh agak gede gitu. Terus dia nengok ke arah kami gitu, tapi tangannya panjang banget. Itu nggak tahu kayak alien atau apa. Pokoknya aku tuh ngeliat sesuatu yang itu bener-bener, ini serius nih. Aku sampai memastikan dan itu serius. Aku ngelihat posisinya. Terus kan juga aku berusaha untuk mencari tahu teman-temanku yang lain ada yang ngelihat apa enggak gitu. Tapi karena ternyata semua monitor memang belum nyala kan posisinya. Terus karena aku bingung, aku langsung, kayak aku harus berbagi sama siapa juga nggak tahu kan. Terus akhirnya ada beberapa orang di situ, aku tarik, kamu harus nonton. Begitu nonton itu udah nggak ada orangnya. Kenapa sih? Mereka pada nanya. Nah karena aku juga langsung, sebentar kok udah nggak ada kan. Aku nanya nih sama teman-teman artistik gitu. Kalian ada taruh orang di ujung sana nggak? Bilang nggak ada. Kita nggak punya akses buat ke sana dan ngapain juga kita taruh orang di sana gitu kan. Terus nggak ngasih akses, nggak ada akses gimana? Kalau kita mau ke sana itu nggak ada jalannya karena di ujung setelah dari lokasi kami itu jurang. Artinya memang nggak bisa buat orang menuju ke sana. Sampai aku penasaran, aku pastiin sendiri mas. Aku ke sana, aku pastiin sendiri dan memang nggak ada akses buat turun ke bawah menuju ke sungai itu gitu. Nah itu. Nah, abis itu dengar kabar berita soal anak hilang beberapa saat yang lalu, terus kayak oke, ini lokasinya semakin menarik gitu posisinya. Jadi kayak oke, langsung harus bener-bener sopan, harus bener-bener ngikuti arahan-arahan gitu. Nah mungkin kan para Lang sama Erjal Satset udah nonton nih waktu maghrib yang 1 gitu kan, dan bertanya-tanya gitu. Ada nggak sih waktu maghrib 2 gitu? Ada dong. Ada. Dan kita akan segera tayang filmnya. Segera tayang ya? Iya. Oh. Tayangnya kapan mas? 28 Mei 2025 ini. Oh. Gitu. Jadi kita akan mulai rilis di tanggal 28 Mei. Tayang serentak di seluruh Indonesia. Mantap. Kalau yang ini sinopsis ceritanya gimana mas? Sebenarnya kita core ceritanya itu masih sama. Kita soal 20 tahun setelah peristiwa di waktu maghrib 1 gitu, itu ada kejadian di sebuah desa yang mungkin berjarak 1 jam lah dari desa yang dulu gitu, namanya Desa Giritirto. Nah ini secara kisah sebenarnya memang kita akan memperlihatkan konflik yang muncul dari anak-anak pemain sepak bola antara anak-anak tim inti sama tim cadangan gitu. Nah lalu pada saat kemudian setelah mereka terlibat konflik yang besar pada saat pertandingan diselenggarakan, pulangnya mereka berantem, terus pulangnya mereka melalaikan sholat maghrib, mereka pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan bersama sambil tim cadangan menyumpahi tim-tim inti itu biar mati gitu loh posisinya. Mereka melakukan sumpah terlarang karena memang mereka sedang dalam masalah yang cukup besar gitu posisinya. Nah ya sesuai dengan pengalaman-pengalamannya pernah aku lakukan ya, maksudnya pernah aku lihat, pernah aku dengar gitu-gitu ya, itu ketika maghrib menjelang ya janganlah, sebaiknya kita dalam rumah aja atau kita beribadah atau kita jangan membuat perilaku-perilaku yang negatif gitu. Nah itu terjadi. Nah setelahnya begitu kemudian mereka melakukan sumpah serapah, sesuatu terjadi. Enggak lama mobil mereka menabrak seseorang, orang itu mati, orangnya mati, mereka kemudian panik gitu kan. Nah saat kepanikan itu terjadi, ada salah satu anak gadis yang ada dalam mobil itu sebenarnya memang salah satu karakter yang memang sedang antri minuman ke stadion gitu, tiba-tiba hilang. Dan itu mobil tuh berhenti di hutan, tiba-tiba dia hilang. Posisinya si anak-anak tim cadangan ini kebingungan nyariin lah mana si Wulan tiba-tiba hilang. Akhirnya mereka kemudian setelah mereka ngurusin orang mati ini ditutupin pakai daun pisang, supirnya nelponin polisi buat datang ke lokasi karena masih takut, gemeteran gitu posisinya. Nah anak-anak ini kemudian nyari ke hutan nyariin si Wulan ini.
Begitu dia nyariin ke dalam, ulangnya ketemu, anak-anak tim cadangan enggak, malah hilang. Gitu. Nah mereka hilang, nggak pernah ditemukan. Tapi kemudian justru setelah beberapa hari mereka hilang dicari sama polisi dan warga, posisinya mereka kembali lagi ke desa tapi sebagai anak-anak kecil yang sudah kesurupan dan meneror desa untuk mencari tim-tim inti untuk dibunuh gitu. Wow. Nah sementara ketika ini terjadi, Wulan yang hilang ini menjadi satu sosok yang ternyata kemasukan sama si Ungu gitu, yang dia ternyata justru mengontrol semua anak-anak tim cadangan itu yang kesurupan, dan dia di situ dia bernafsu untuk membunuh semua anak-anak kecil di desa untuk diambil jiwanya, dan itu kita melibatkan puluhan anak kesurupan di situ. Menarik buat ditunggu ya guys, karena jarang nih gue lihat ada cerita horor yang ada tim sepak bolanya gitu ya. Makanya menarik, dan mungkin para lang sama Rizal Sasat sebelum ke cerita horor lainnya akan bertanya-tanya ya, ini ceritanya ngarang-ngarang nih buat promo film? Enggak, kayak biasa gue nggak ngasih skrip ke narasumber ya, ini Mas Tata mau cerita aja pengalamannya yang berhubungan dengan waktu maghrib. Ini ya, maksudnya ini juga bukan aku hanya sekedar membuat fiksi cerita gitu, enggak. Tapi memang ya justru kenapa aku menjadi pembuat film horor, karena aku juga besar dengan hidup dengan pengalaman-pengalaman seperti ini sebenarnya gitu. Maka jadi gitu ya? Iya, jadi kayak terpanggil aja untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah aku temui gitu posisinya. Ya Mas Tata, tapi mungkin karena kita udah ngobrol panjang lebar tadi ya. Kan sebagai sutradara yang suka buat film horor juga gitu. Kalau dari Mas Tata sendiri ngelihat film horor ini kedepannya bagaimana sih gitu Mas? Film horor itu kalau kemudian kita mau mundur ke belakang ataupun kita mau maju ke depan, film horor itu selalu ada di area stabil di Indonesia ya. Film horor itu selalu punya tempat di hati masyarakat gitu. PR-nya adalah kita sebagai pembuatnya itu mau bikin horor yang bagus dan berkualitas atau hanya membuat film horor yang sekedar membuat ala-ala aja yang penting bisa mencetak uang gitu. Nah itu pilihan sebenarnya. Tapi karena kemudian kita punya kesadaran masyarakat kita kan masyarakat primordial ya. Orang yang kalau kita bicara orang ronda malam di komplek aja yang diomongin pertama politik, yang kedua ngomongin orang, endingnya pasti ngomongin horor kan. Itu pasti terjadi gitu loh. Artinya ini secara bawah sadar tuh harus diakui kita sebagai warga negara Indonesia tuh selalu punya mental bahwa kita selalu suka dengan cerita-cerita mistis ataupun apapun yang bergulir di sekitar kita gitu. Sehingga horor itu masih jadi selalu jadi primadonanya masyarakat Indonesia. Nah, bagi saya, horor itu akan selalu terus laku. Horor itu akan selalu terus ditonton. Cuman kadang-kadang kalau misalnya pembuatnya membuat film horornya juga cuman serampangan atau cuman ala kadarnya, yang penting jadilah gitu. Ya kasihan penontonnya gitu. Nah, itu yang kemudian bagi kami beberapa pembuat filmmaker yang saya kenal juga, kami itu kayak semacam bertahan untuk gimana caranya menciptakan film horor yang berkualitas. Menakuti nggak sekedar menakuti, membuat cerita yang kuat, yang berdasarkan garis realitas yang pernah terjadi di masyarakat itu yang kita hadirkan, gitu. Jadi kita tetap memberikan sesuatu yang menghibur, mencekam, fun, tapi juga relate sama masyarakat gitu loh. Nah itu yang selalu kami perjuangkan. Jadi nggak hanya mengandalkan jump scare ya? Wah kita satu visi berarti. Iya dong, nggak jump scare harus ada tentu saja, tapi juga nggak kemudian melulu itu. Muncul terus ngapain, bosen kan? Gak ada gitu. Isinya jump scare terus 2 jam. Iya, itu kan atmosfer itu justru itu yang harus di... Pulang-pulang minum panadol, nonton puyeng. Iya, kasihan banget kan. Tapi terakhir mungkin Mas ya, ada nggak kritik yang membangun untuk film horor Indonesia? Kritik, wah kalau itu jadi bias banget karena kan aku membuat film horor kan. Jadi kalau ngomongin kritik tuh jadi aku mengkritik diriku sendiri tuh selalu terjadi gitu. Tapi juga ya aku pengennya memang aku terus bisa naik level untuk bisa menciptakan horor Indonesia tuh supaya nggak itu aja. Gitu. Karena yang terjadi sekarang tuh kritikku buat film horor Indonesia tuh kayak kita itu selalu terjebak di tema yang itu aja.
Oke. Gitu. Tema ya seputar santet lah misalnya ya, seputar apa guna-guna kayak gitu-gitunya gitu. Nah, itu yang jadi selalu di recycle, dibuat kayak gitu. Nah, itu yang kemudian jadi agak lumayan membosankan sebenarnya. Nah, Tapi mungkin nggak sih ada titik jenuhnya? ada, pasti ada. Tapi nyatanya sekarang ketika segala sesuatunya didaur ulang tetap ramai kok gitu. Oke. Itu yang tetap terjadi, penonton ternyata masih ada penontonnya kok gitu. Berarti masih ada harapan. Masih ada harapan sebenarnya. Nah, atau kalau kemudian kita mau coba eksplorasi untuk mencari membuat konsep baru di wilayah yang baru, itu jadi akan menjadi menarik gitu. Maksudnya bukan kemudian aku membanggakan Waktu Maghrib gitu. Yes. Tapi Waktu Maghrib adalah sesuatu yang cukup unik juga gitu, karena dia tidak berkiblat dari tema-tema yang cukup generik yang pernah ada di film horor Indonesia gitu. Nah, ini jadi menarik nih. Kenapa? Nah, harapanku tuh nantinya ke depannya ketika membuat film horor tuh jangan sampai kemudian terjebak dengan tema yang itu aja. Harus ada cara yang lain untuk bisa memunculkan sesuatu yang baru gitu. Oke, jadi jangan lupa teman-teman ditonton film Waktu Maghrib. Kapan Mas? 28 Mei 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Tutup pintunya! Adi, kamu di mana? Aku sudah dekat, yuk. Sebentar lagi aku akan menemukan dia. Bang, semua tim cadangan itu sama saja. Cadangan bajingan! Sunnah Rasul ataupun Nabi menganjurkan kita tidak berkeliaran ataupun bersenda gurau di awal malam. Kamu di mana, Lan? Dari 8 anak yang diangkut, yang 6 ini masih hilang Mas posisinya. Pas zamannya bapakku dinas di Jati Jajar, itu beliau pernah menangani kasus seperti ini. Emang di Jati Jajar itu ada apa? Buat apa kamu kesini? Kalau niatmu untuk menyelamatkan mereka, sudah terlambat. Aku bersumpah akan membunuhmu. Mari kita lihat. Jika kamu tidak berhasil membunuh aku, akan kubunuh mereka semua dan kumakan jiwanya. Tutup pintunya! Oke, itu aja. Makasih Mas Tata ya sudah berbagi ceritanya. Thank you Mas. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ritya, RJ5 undur diri. Ciao.